Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ananda hormati Al-Mukarram Ustadz Rahmat Satria Dinata sebagai pengampu mata kuliah Fannul Khatabah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah memberi kita beribu-ribu nikmat mulai dari kita dilahirkan sehingga kita sampai saat ini, sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berjalan dengan sempurna. Salawat beriringan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada rahmatan lil alamin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah. Dia rela berhujan dan anak panah, bermandian darah, berselimutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Doni, NIM 20 14020067, yaitu akan membahas tentang doa. Kita sama-sama mengetahui bahwa dulu peta globe itu warnanya hijau semua. Kok bisa sekarang bisa jadi biru? Doa itu bisa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Kenapa? Doa itu sungguh luar biasa dahsyatnya. Doa bisa merubah yang enggak mungkin menjadi mungkin, yang enggak bisa terjadi bisa jadi. Kenapa? Itu berkat doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, doa pendek yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam yaitu Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, kata Nabi Nuh, aku mengaku kalah, maka tenggelamkanlah umatku. Itu makanya dulu dunia itu 1/3 hijau semua. Ketika disampaikan oleh Nabi Nuh doa pendek tersebut, maka dunia yang hijau sekarang menjadi biru, 1/3 menjadi perairan. Kenapa? Doa itu, kata Allah, ad-du'a, sebagaimana kata-kata mutiara, ad-du'a silaul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Ketika kita dalam keadaan emang gak mampu, emang gak sanggup lagi menahan apa yang kita rasakan, apa yang kita tanggung, apa yang kita rasakan saat ini, maka bentangilah sajadahmu, sholatlah, maka berdoa dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum, berdoalah kata Allah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kata Allah. Ada sebuah bahasa Arab, dua bahasa Arab yang luar biasa. Yang pertama al-wahan, artinya kelemahan. Yang kedua al-huzan, artinya kesedihan. Al-wahan tersebut maknanya kelemahan. Kelemahan itu di mana letaknya? Kelemahan itu di fisik kita, di jasmani kita. Yang kedua al-huzan. Al-huzan itu kesedihan. Kesedihan itu di mana letaknya? Di hati kita, di rohani kita. Ketika mana zat yang paling baik, mana zat yang paling mau mendengar curhatan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedih, ketika kita mengeluh, kita curhat, kita keluhkan
Apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bisa menguatkan semuanya. Al-wahannya kena, al-huzannya enggak ketinggalan. Kalau kita curhatnya kepada manusia, kalau kita curhatnya hanya kepada makhluk hidup, itu cuma di dalamnya saja, di luarnya enggak kena gitu. Jadi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama tahu dan sama-sama mengetahui ayat yang berkenaan tentang bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah ayat yang berkenaan tentang bulan suci Ramadan. Ketika kita kuliah di S1, maka kalau kita tamatnya mendapat gelar sarjana SPD. Ketika kita tamatan SMP, lulusan dinamakan lulusan SMP. Ketika kita tamat SMA, dinamakan lulusan SMA. Akan tetapi kita jadikan bulan suci Ramadan ini jangan sampai kayak kita ngisi BBM. Apa itu BBM? Ketika kita di bulan suci Ramadan itu bagaikan kita mengisi BBM. Apa itu BBM? Bulan berkah dan maghfirah. Jadi ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita harus saling membantu, saling berbagi apa yang kita rasakan, kolaknya manis atau enggak. Kenapa? Kita harus berbagi. Karena kata Rasulullah pun begitu. Ketika masih hidup, beliau sering berbagi. Setidaknya kuahnya aja kita kasih, kuahnya aja yang kita beri kepada tetangga yang membutuhkan, itu insya Allah berkahnya luar biasa. Dan jangan sampai bulan suci Ramadan itu seperti premium, beri makan dan minum, enggak. Akan tetapi bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa, itu tidak sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja. Bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum saja. Akan tetapi ketika kita di bulan suci Ramadan, kita berada di bulan suci Ramadan, itu kita akan maksimalkan ibadah kita, kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itulah pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 kali lipat. Bayangkan. Sungguh luar biasa. Kita di bulan suci Ramadan itu bukan sekadar berpuasa menahan haus, lapar, enggak. Akan tetapi semuanya yang kita puasain, mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita puasain. Kita gunakan lisan kita untuk apa? Untuk membaca kitab Allah. Kita gunakan mata kita puasain mata kita dengan apa? Dengan banyak buka kitab suci Al-Quran. Kita puasakan telinga kita untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita puasakan kaki kita untuk apa? Kita gunakan untuk melangkah ke rumah Allah. Kita puasa dan kita gunakan tangan kita untuk apa? Untuk memberi dan mengulurkan sebuah kebaikan kepada tetangga, kepada teman-teman kita yang membutuhkan daripada kita. Karena kita di bulan suci Ramadan itu dianjurkan untuk saling berbagi dan saling mencicipi. Seandainya coba kalau kita pikir, coba kalau kita bayangkan, mungkin ada di antara tetangga kita, mungkin ada di antara sahabat ataupun teman kita yang lebih susah, yang lebih di bawah daripada kita, maka kita lihat jangan sampai buta mata kita. Karena di bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 kali lipat. Jadi intinya ketika kita merasakan tidak mampu, merasakan tidak sanggup lagi, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Ingat, Allah lah yang menciptakan pundak kita, maka Allah jugalah yang akan menguatkan pundak kita. Kenapa? Allah tidak pernah salah memilih pundak untuk dikasih beban. Kenapa?
Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji, Allah tidak pernah memberi ujian itu di bawah atau di luar kemampuan seorang hambanya. Kenapa? Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui daripada apa yang kita ketahui. Kenapa? Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang lah menentukan hidup dan mati kita, Allah lah yang menentukan rezeki kita, Allah lah yang menentukan siapa jodoh kita. Jadi segala sesuatu apa yang tidak kita ketahui Allah mengetahui. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.